Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Selamat mengikuti. Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui adanya hubungan antara listrik dan magnet, sebagaimana disampaikan oleh Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukan bahwa jika kawat diberi arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Penemuan Ørsted ini menarik perhatian dari Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris yang penasaran akan penemuan Ørsted ini. Faraday berpikir, jika di sekitar listrik ada magnet, maka apakah di sekitar magnet juga ada listrik? Sehingga dia bertanya, bisakah magnet di sekitar kumparan menimbulkan listrik? Untuk menjawab pertanyaan ini, Faraday kemudian melakukan percobaan. Dia menggunakan alat yang disusun seperti pada gambar, terdiri dari baterai untuk membuat elektromagnet, kemudian ada kumparan dan menggunakan galvanometer. Galvanometer ini alat untuk mengetahui adanya arus listrik yang sangat kecil biasanya. Bagaimanakah percobaan yang dilakukan Faraday? Kita simak pada animasi berikut ini. Faraday menggunakan 3 alat utama, yaitu galvanometer, magnet, dan kumparan. Ketika magnet diam di depan kumparan, maka jarum galvanometer tidak mengalami penyimpangan. Ketika kutub utara masuk, maka terjadi penyimpangan ke kanan. Ketika dikeluarkan, simpangannya menjadi ke kiri. Kemudian Faraday membalik kutubnya. Ketika dimasukkan selatan, ternyata menyimpang ke kiri. Dan ketika magnet itu dipercepat geraknya, maka simpangan dari jarum galvanometer semakin cepat. Ini adalah hasil dari percobaan Faraday. Berdasarkan hasil percobaannya, Faraday kemudian menyimpulkan adanya peristiwa induksi elektromagnetik, yaitu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi misalnya kita memiliki sebuah kumparan, kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Awalnya jarum galvanometer akan menunjukkan angka 0, ya, tegak lurus seperti itu ke angka 0. Kemudian kita memiliki magnet. Katakanlah magnet seperti itu, kutub utara dan kutub selatan. Tentu kita sudah tahu bahwa dari magnet ini akan muncul garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Nah, ketika medan magnet ini bertemu dengan permukaan kumparan, maka perubahan jumlah garis gaya magnet ini akan menggerakkan elektron yang ada pada kumparan. Sehingga ketika kita masukkan magnet itu ke dalam kumparan, terjadi arus elektron yang disebabkan oleh pertemuan antara medan magnet dengan elektron-elektron pada kumparan. Hal ini menyebabkan jarum pada galvanometer akan menyimpang ke arah kanan. Ketika magnet tersebut diam di dalam kumparan, maka tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet yang diterima oleh kumparan, sehingga tidak ada arus elektron. Ini yang menyebabkan jarum galvanometer kembali pada posisi semula di angka 0. Sebaliknya, ketika kita menarik magnet tersebut, maka akan terjadi lagi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dikenai oleh kumparan, sehingga akan terjadi arus elektron yang berbalik arah dari yang pertama tadi, sehingga menyebabkan jarum galvanometer akan menyimpang ke arah kiri. Ketika magnetnya telah jauh, maka arus elektronnya juga akan hilang dan akan mengembalikan jarum galvanometer pada posisi semula.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah garis gaya magnet dapat menimbulkan adanya arus elektron, atau dengan kata lain, magnet bisa menimbulkan listrik apabila didekatkan dengan kumparan. Ini penjelasan dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Kemudian Faraday menemukan adanya simpangan pada jarum galvanometer. Ketika magnet tidak bergerak, maka tidak ada simpangan jarum galvanometer. Kemudian ketika kutub utara masuk ke dalam kumparan, maka akan terjadi simpangan jarum ke arah kanan. Ketika magnet diam di dalam kumparan, jarum kumparannya tidak mengalami simpangan, jadi kembali ke posisi 0. Ketika kutub utara menjauhi kumparan, jadi setelah masuk kita keluarkan, dengan kata lain menjauhi kumparan, maka jarum akan menyimpang ke arah kiri. Apabila kita balik kutub selatan yang masuk ke dalam kumparan, maka jarum akan menyimpang ke arah kiri. Apabila kutub selatan kita jauhkan dari kumparan, maka jarum dari galvanometer akan menyimpang ke arah kanan. Dan ketika magnet kita gerakkan dengan percepatan, maka akan menimbulkan simpangan jarum yang semakin besar. Ini adalah konsep dari simpangan jarum galvanometer berdasarkan kutub yang keluar dan masuk kumparan serta kecepatan gerakan dari kumparan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya induksi elektromagnetik. Yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet, di mana semakin cepat perubahan medan magnet, maka induksi elektromagnetik yang timbul akan semakin besar. Yang kedua, jumlah lilitannya. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka induksi elektromagnet yang timbul juga akan semakin besar. Begitu juga dengan kekuatan magnetnya. Kekuatan magnetnya di sini semakin besar, kekuatan dari magnet tersebut, maka induksi elektromagnetiknya juga akan semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan ini bisa kita temukan pada generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ini adalah skema dari sebuah generator. Ada dua bagian utama dari generator, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian generator yang berputar, sedangkan stator adalah bagian generator yang statis atau yang diam. Rotor bisa berupa magnet, bisa berupa kumparan. Begitu juga dengan stator, bisa berupa magnet, bisa juga berupa kumparan. Karena dua elemen ini yang akan menjadi faktor utama dalam menimbulkan induksi elektromagnetik. Ada dua macam generator. Yang pertama, generator AC atau alternator. Ini adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus bolak-balik. Untuk menghindari melilitnya kabel karena itu berputar, maka pada generator AC ini dipasang cincin ganda. Ya, kalau kita lihat pada skema ada cincin ganda, itu yang akan menghindari terjadinya kabel yang melilit. Kemudian generator yang kedua adalah generator DC atau pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik searah. Untuk menghindari melilitnya kabel dan sekaligus menyearahkan arus listrik, maka dipasang di situ komutator atau cincin belah. Jadi perbedaan dari generator AC dan DC secara umum sama ya, perbedaannya hanya pada cincin yang ada di depannya. Kalau pada generator AC ini menggunakan cincin ganda, pada generator DC menggunakan cincin belah. Jadi kalau cincin ganda ada dua cincin di situ yang bentuknya sama. Kalau cincin belah ini satu cincin yang dibelah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyearahkan arus listrik yang dihasilkan oleh generator. Prinsip kerja generator akan dijelaskan melalui animasi berikut ini. Yang pertama, generator AC. Generator AC terdiri dari
dua buah magnet dengan kutub yang berbeda, yang saling berhadapan, sehingga terjadi medan magnet di antara keduanya. Kemudian di tengah-tengah diberikan kumparan. Kumparan ini berfungsi untuk menghasilkan arus elektron yang akan diterima oleh cincin ganda di masing-masing ujungnya. Pada cincin ganda ini kemudian dipasangkan sikat karbon yang berfungsi untuk mengumpulkan elektron yang dihasilkan. Nah, elektron yang dihasilkan ini akan menjadi arus listrik AC karena akan menghasilkan arus bolak-balik. Kalau kita lihat dalam animasi antara kabel merah dan kabel biru terdapat arus listrik yang arahnya bolak-balik. Nah, ini kita sebut sebagai generator AC atau menghasilkan arus bolak-balik. Selanjutnya untuk generator DC. Secara umum sama ya, generator DC secara umum sama terdiri dari magnet, kumparan, dan yang membedakan adalah adanya cincin belah di situ. Ya, komutator atau cincin belah. Kemudian masih sama ada sikat karbon di situ. Sehingga ketika bergerak ini menghasilkan arus listrik yang searah. Kalau kita lihat pada kabel merah atau kabel biru, di situ arus listriknya searah, tidak bolak-balik. Ini yang kita sebut sebagai generator DC atau generator yang menghasilkan arus yang searah. Penggunaan generator ini bisa kita temui pada pembangkit listrik. Misalnya pada PLTU Python ini menggunakan generator sebagai penghasil listriknya. Kemudian kita juga mengenal genset ya. Pada genset ada generator yang akan menghasilkan listrik. Atau dalam bentuk yang lebih kecil lagi misalnya dinamo ampere pada mobil yang akan menghasilkan arus untuk mengisi aki. Dan dinamo sepeda ini bentuk dari generator yang lebih kecil lagi yang kita gunakan untuk menyalakan lampu sepeda dengan putaran roda sepeda kita. Kemudian yang kedua, penerapan induksi elektromagnetik yang umum kita temukan adalah transformator atau yang kita kenal dengan trafo. Trafo adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, terutama tegangan listrik AC ya ini ya, yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator ini memiliki bagian-bagian utama yaitu kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Kumparan primer ini berfungsi sebagai inputnya sehingga dia berhubungan dengan arus AC. Sementara kumparan sekunder ini berfungsi sebagai outputnya sehingga dia berhubungan dengan alat-alat listrik. Ada dua macam transformator. Yang pertama transformator step up, fungsinya untuk menaikkan tegangan. Jadi gambar diagramnya seperti ini untuk transformator step up. Di situ ada NP ya, jumlah lilitan pada kumparan primer, kemudian NS jumlah lilitan pada kumparan sekunder, ada VP tegangan pada kumparan primer dan VS tegangan pada kumparan sekunder. Nah, pada transformator step up ini memiliki ciri-ciri yang pertama, jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Kemudian, tegangan primernya ini lebih kecil daripada tegangan sekunder karena berfungsi untuk menaikkan. Kemudian kuat arus primernya lebih besar daripada kuat arus sekunder. Ini ciri-ciri dari transformator step up. Yang kedua, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Gambarnya seperti ini ya, sama masih berlaku NP, NS, VP, VS. Ciri-cirinya kebalikan dari step up ya. Jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer juga lebih besar daripada tegangan sekunder dan kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Ini jenis-jenis transformator.
Kemudian persamaan transformator, hubungan antara jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus pada transformator dapat dirumuskan dengan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan primer dengan satuan volt, PS tegangan sekunder dengan satuan volt, IS kuat arus sekunder dengan satuan ampere, dan IP kuat arus primer dengan satuan ampere. Bagaimana proses terjadinya persamaan ini bisa anak-anak lihat pada buku siswa. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 400 lilitan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 220 volt dengan kuat arus 0,2 ampere, maka berapakah tegangan yang dihasilkan transformator tersebut? Berapa kuat arus yang dihasilkan transformator tersebut? Dan apa jenis transformator tersebut? Ini biasanya soal seperti ini. Penyelesaiannya kita lihat ya. Kita masukkan semua yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, jumlah lilitan primer 6.000 lilitan, jumlah lilitan sekundernya 400, tegangan primernya 240 volt, dan kuat arusnya dari yang ada di primer adalah 0,2 ampere. Yang ditanyakan yang pertama VS, IS, dan jenis transformator. Kita masukkan saja untuk mengetahui VS-nya, kita masukkan dalam rumus ya. NP karena yang kita cari adalah tegangan sekunder, maka kita gunakan NP per NS sama dengan VP per VS. IP, IS-nya bagaimana Pak? Tidak perlu karena kita belum mencari itu. Ya, jadi kita masukkan dulu NP per NS sama dengan VP per VS. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. 6.000 per 400 sama dengan 240 per VS. Kita gunakan perkalian silang sehingga jadinya 6.000 PS sama dengan 400 kali 240. Ini VS jadinya 16 volt. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari kuat arus. Nah, kuat arus sama caranya ya, tinggal masukkan rumusnya NP per NS. Kali ini tidak VP per VS, tapi IS per IP. Kita masukkan sama dengan tadi, kita kalikan silang, sehingga ketemu IS-nya adalah 3 ampere. Jenis transformator bagaimana? Karena jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder atau tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder, maka jenis transformator ini adalah transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kemudian ada efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya listrik yang keluar dengan daya listrik yang masuk pada transformator. Persamaannya seperti ini ya, PS per PP kali 100%. Atau P-nya ini kita urai menjadi V kali I, sehingga VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Karena efisiensi transformator ini memiliki satuan persen. Ya, oke. Kalau P berarti yang kita ketahui adalah daya dari transformator tersebut. Kalau V dan I berarti tegangan dan kuat arus dari transformator tersebut. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah transformator memiliki tegangan primer dan tegangan sekunder sebesar 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primernya 0,5 ampere dan kuat arus sekundernya 1,5 ampere, maka berapa efisiensi transformator tersebut? Jadi kita sudah diberikan data, ada transformator yang menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 55 volt dengan kuat arus naik ya, kuat arusnya dari setengah ampere menjadi 1,5 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa efisiensinya. Kita masukkan saja pada soal yang kita ketahui. Jadi VP-nya kita ketahui, VS-nya kita ketahui, IPS juga sudah kita ketahui. Berarti kita tinggal mencari dengan cara memasukkan ke dalam rumusnya.
VS kali IS per VB kali IP kali 100%. Ya, sehingga kita bisa memasukkan semuanya di situ 55 kali 1,5 per 220 kali setengah. Ya, ketemunya berapa? 82,5 per 110 kali 100%. Sehingga menghasilkan 0,75 kali 100% sama dengan 75%. Berarti transformator tersebut efisiensinya mencapai 75%. Selanjutnya, penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Kalau anak-anak perhatikan di sekitar kita, di tepi-tepi jalan, ini ada benda yang diletakkan di sekitar tiang listrik seperti itu ya, atau seperti ini. Ini adalah transformator ya. Transformator yang digunakan untuk transmisi energi listrik jarak jauh. Maksudnya bagaimana? Kita lihat gambar ini. Jadi pada pembangkit listrik kita yang kita gunakan di rumah-rumah ya, listrik untuk rumah, ini diproduksi oleh pusat pembangkit listrik. Di situ dihasilkan listrik dengan tegangan 10 kilovolt. Jadi generatornya bisa menghasilkan listrik sebesar 10 kilovolt. Untuk mengirim ke daerah-daerah, maka tegangannya akan dinaikkan dulu menggunakan transformator step up. Dinaikkan menjadi 150 kilovolt. Kemudian dialirkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang sering kita sebut dengan istilah sutet. Dari sutet ini kemudian diterima oleh stasiun penerima. Di situ sudah ada transformator step down yang akan menurunkan tegangan dari 150 kilovolt menjadi 20 kilovolt yang akan dibawa oleh saluran tegangan tinggi. Saluran tegangan tinggi ini akan membawa tegangan sebesar 20 kilovolt tadi menuju stasiun distribusi. Di situ juga ada transformator step down yang akan menurunkan lagi dari 20 kilovolt menjadi 220 volt. Dari stasiun distribusi ini kemudian dialirkan listrik ke konsumen, ke rumah tangga, perkantoran, pertokoan menggunakan saluran distribusi. Tegangan yang mengalir pada saluran distribusi ini sudah sebesar 220 volt, sehingga itu yang kita gunakan di rumah-rumah kita. Ini adalah penggunaan transformator dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak penjelasan tentang induksi elektromagnetik. Semoga dipahami dan selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.